Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita kembali Allah izinkan untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pembahasan kita pada malam hari ini dalam bab yang baru, di mana beliau menyebutkan bab ini bab man adha'a ulama wal umara fi tahrim ma halallah aw tahlil ma haramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab tentang seseorang menaati ulama dan pemimpin dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan, arbab, telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Bab ini disampaikan oleh beliau tentu bukan hanya sekedar ucapan omongan belaka, tapi tentunya karena ada dasarnya. Karena ada dasarnya, sehingga beliau tentu dengan yakin dan percaya akan masalah ini, bahwa taat kepada pemerintah, taat kepada ulama yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, termasuk perbuatan menjadikan mereka ulama atau pemerintah penguasa sebagai Tuhan-Tuhan, di mana perbuatan ini, yaitu perbuatan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini adalah hanya Allah saja yang bisa melakukan hal ini. Yang boleh melakukan hal ini hanya Allah. Tidak boleh siapapun. Nabi pun hanya menyampaikan. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada
Allah mengatakan wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidak ada yang lain kecuali menyampaikan. Kewajiban kami menyampaikan, bukan membuat syariat. Jadi tidak ada kewenangan bagi manusia, bahkan Nabi pun tidak punya wewenang untuk menentukan membuat hukum halal dan haram. Nabi sekalipun, apalagi cuma manusia. Maka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu sekali lagi merupakan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh ada manusia yang ikut campur dalam masalah kewenangan Allah ini. Makanya kalau bicara tentang masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan tentang taat kepada pemerintah, taat kepada para ulama, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kewajiban taat kepada umara, pada penguasa dan para ulama. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak merasa beriman untuk beriman. Ini panggilan bagi orang beriman, khusus panggilan untuk orang beriman. Yang tidak beriman jangan dengarin. Hanya bagi orang-orang beriman dipanggil, wahai orang-orang beriman, atiiullah, taatilah Allah, wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah rasul dan ulil amri, dan taatilah rasul dan ulil amri. Dua ketaatan yang berbeda, taati Allah dan taati rasul dan ulil amri. Tingkatnya yang berbeda. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu sudah jelas dalam rangka semuanya ibadah. Tapi taat kepada ulil amri di sini apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan taat kepada ulil amri? Maksudnya taat kepada ulil amri, baik penguasa maupun ulama yang menjalankan syariat Allah. Baik penguasa maupun ulama yang menjalankan syariat Allah, itu disuruh taat. Ini perintah Allah. Jadi merupakan sunnah nih ya, taati penguasa, taati ulama. Kata Syekh di sini, walul amri hum ulus sya'ni. Ulul amri itu adalah orang yang punya urusan. Wa humul ulama, dan mereka itu adalah ulama. Li'annahu yastanidu ilaihim fi amri syar'i wal ilmi bihi. Yustanadu ilaihim fi amri syar'i wal ilmi bih. Karena kepada mereka urusan agama syariat ini dikembalikan. Urusan agama dan syariat ini diserahkan kepada ulama. Mereka berarti mengurus urusan manusia juga. Wal umara, dan juga yang dimaksud dengan ulul amri di sini adalah umara juga. Dan mereka dikatakan yang memegang urusan manusia, li'annahu yustanadu ilaihi fi tanfidhi syar'i wa imdaihi, karena kepada mereka diserahkan untuk penerapan syariat. Jadi tanggung jawab penguasa
Urusan hukum Allah diterapkan atau tidak itu tanggung jawab penguasa. Kita hanya berdakwah, kita hanya nasihatkan, diterima dan diterapkan alhamdulillah. Tidak diterima dan tidak diterapkan, urusan mereka dengan Allah. Jadi penguasa itu tidak main-main, apalagi menguasai umat Islam atau menjadi penguasa umat Islam. Tidak main-main, tanggung jawabnya di hari kiamat besar. Ya. Li'annahu yustanadu ilaihim fi tanfidhi syar'i wa imda'ihi. Mereka yanglah menjalankan, yang mewujudkan hukum Allah di muka bumi ini. Ya. Kalau urusan hukum syariat berkaitan dengan syariatnya, hukumnya ditanya halal atau haram, itu memang ditanyakan kepada ulamanya. Tapi kalau penerapan hukumnya, itu kembali kepada penguasa. Maka kalau mereka berjalan sama-sama, ulama dan penguasa, enak. Kalau cuman ulama saja yang memahami tetapi penguasanya tidak menerapkannya, ya berat ujian. Dalam kondisi seperti ini kita harus banyak bersabar dan doakan untuk kebaikan penguasa kita. Ya. Wa idza istaqamal ulama wal umara istaqamatil umur, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila ulama dan umara itu jalan lurus, maka semua urusan manusia akan berjalan dengan baik. Wa bifasadihim tafsudul umur. Kalau mereka jadi bengkok, mereka jadi melenceng, maka urusan umat jadi melenceng juga. Li'annal ulama ahlul irsyadi wad dilalah. Karena ulama adalah tugasnya membimbing, wal umara ahlul ilzami wat tanfidh. Sementara penguasa mereka punya wewenang untuk tanfidh, untuk menerapkan, untuk menegakkan syariat tersebut. Jadi memang kembalinya kepada penguasa. Ya. Kalau penguasanya tidak menerapkan, ya kita banyak-banyak berdoa, minta sama Allah diperbaiki penguasa kita, dijadikan baik. Dan tentu kita minta hak kita kepada Allah. Jangan minta pada penguasa, dia juga manusia. Ya Allah, berikan kepada kami hak-hak kami ya Allah dengan caramu. Bagaimana caranya? Yaitu nanti Allah yang atur. Yang penting sudah berdoa kepada Allah. Yes, yang penting sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, barang siapa yang menjadikan tadi ulama dan umaranya sebagai rujukan untuk menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, ini adalah perbuatan menuhankan mereka, perbuatan menuhankan ulama dan umara ini. Ya. Nanti riwayatnya saya akan bacakan. Saya baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa riwayat. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupu Nabi, wafat tahun 68 Hijriah. Beliau mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijarah minas sama. Yushiku an tanzil alaikum hijarah minas sama. Dikhawatirkan batu menimpa kalian dari langit.
Dikhawatirkan batu dari langit jatuh menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya mengatakan Rasulullah bersabda, sementara kalian lawan sabda Nabi dengan mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ini ucapan disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ketika Ibnu Abbas mendengar laporan ada yang mengatakan bahwa hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hajinya apa? Haji qiran. Sementara haji tamattu', mohon maaf. Sementara Rasulullah melakukan haji qiran, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi, beliau melakukan apa? Haji qiran. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau nanti saya lupa, saya keliru, mohon diluruskan. Jadi perbedaannya di antara haji qiran dan haji tamattu'. Abu Bakar, Umar berpendapat Rasulullah adalah melakukan haji tamattu'. Sementara perbuatan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah haji qiran. Itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka saya katakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sementara kalian lawan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Itu pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ingin katakan bahwa ketika syariat ini sudah dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat ini, maka tinggal kita terima itu hukumnya, lalu kita terapkan, kita amalkan. Ya, bukan kemudian kita lawan ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dengan ucapan-ucapan orang lain. Coba kita renungkan nih, kalau seandainya menabrakkan, ya, menentangkan, ya, mempertentangkan ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh. Ya, Abdullah bin Abbas sampai bilang, ini saya khawatir batu jatuh dari langit menimpa kalian gara-gara perbuatan kalian ini. Kalau seandainya ini sangat dikhawatirkan, padahal Abu Bakar dan Umar, siapa mereka coba? Manusia mulia setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sampai Nabi mewasiatkan kepada umat ini, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Kalau kalian mau meneladani manusia setelah aku, teladani Abu Bakar dan Umar. Ya, teladani Abu Bakar dan Umar. Walaupun demikian jamaah, posisi Abu Bakar dan Umar yang begitu tinggi dari semua sahabat atau dari semua manusia ini, Abdullah bin Abbas tidak ingin kalau ada ucapan Nabi ditabrakkan dengan perkataan atau perbuatan Abu Bakar dan Umar. Jangan. Ya, itu namanya kurang ajar itu. Kita melawan Rasulullah. Kalau hari ini Rasulullah masih hidup, adakah yang berani menentang Rasulullah? Kalau Rasulullah masih hidup, nyata di tengah-tengah kita, lalu adakah yang berani buat satu perbuatan mendahului Rasul? Ya, atau mengatakan perkataan yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berani cuma dua, bisa Nabi setuju, bisa Nabi larang. Tentu kalau yang terlarang ya yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, maka tidak boleh. Misalnya melakukan satu kesyirikan, ya, melakukan satu ritual yang mengandung kesyirikan dan sebagainya, atau maksiat, ya pasti Nabi tidak akan, Allah tidak akan mengizinkan Nabi untuk membiarkan Nabi mengikrarkan, menyetujui perbuatan itu. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak mengapa, ya bisa disetujui oleh Nabi SAW. Dulu Nabi ketika di Mina musim haji, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang saat itu Nabi dengan sahabat melaksanakan haji. Dan Nabi hajinya cuma satu kali.
Satu kali seumur hidupnya Nabi haji sekali. Nabi bertanya pada sahabat-sahabat, ya, atadruna ayyu yaumin hada? Tahukah kalian ini hari apa? Itu pada hari Mina. Ya. Itu pada hari Mina. Hari Mina itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nabi bertanya pada sahabat, ayyu yaumin hada? Mereka para sahabat heran dan tidak berani menjawab. Tidak berani menjawab. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu ilmunya. Sudah tahu nih hari apa. Kalau mereka jawab sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui sebelumnya, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mereka khawatir jangan-jangan sudah ada perubahan, lalu kita menjawab jawaban yang kemudian mendahului Rasulullah. Itu yang mereka takut. Sampai mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Alaysa hada yaumun nahr? Kata beliau, mohon maaf, hari ke-10, hari nahar itu hari ke-10 Dzulhijjah. Bukankah ini hari nahar? 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adhanya. Mereka baru mengatakan bala ya Rasulullah. Benar ya Rasul. Lalu Nabi tanya lagi, atadruna ayyu syahrin hada? Tahukah kalian ini bulan apa? Pasti sahabat tahu ini bulan apa. Mereka haji ya pasti di bulan Dzulhijjahnya. Ya. Di tanggal 10 Dzulhijjah itu sudah pasti. Tapi mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami kira Nabi akan mengganti namanya. Jadi kami tidak mengatakan apa-apa. Kami bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kami hanya bisa mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Saking sopannya, adabnya mereka kepada Rasulullah, tidak mau menjawab satu jawaban yang nanti kemudian menyelisihi Rasul. Lalu Nabi mengatakan, alaysa hadza Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Baru mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Baru Nabi bilang, tanya lagi, ayyu baladin hadza? Ini negeri apa? Ini tanah apa? Mereka jawab lagi, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal kalau mereka dibilang tahu ya tahu ini tanah haram. Tapi mereka khawatir jangan-jangan Nabi sudah merubah namanya, bukan tanah haram lagi. Baru Nabi bilang, alaysa hadza baladul haram? Bukankah ini adalah tanah suci? Baru mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Iya benar ya Rasulullah. Ya ini adabnya para sahabat ketika kalaupun mereka sebenarnya bisa menjawabnya, tapi mereka tidak mau karena tidak ingin mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan. Jadi kalau seandainya Rasulullah hadir di tengah kita, mungkin kita ya apakah seperti sahabat Nabi yang hampir sering mereka kalau ditanya oleh Nabi Allah wa rasuluhu a'lam. Ada yang mutunjuk pandai? Ya. Kalau mereka belum tahu apa-apa, mungkin belum nyampe, belum dengar, apakah mereka berani? Kalau tidak tahu hukumnya, tidak tahu keadaannya, pasti mereka akan katakan Allah dan Rasul lebih tahu. Itu adabnya untuk urusan agama, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau tidak ingin ada ucapan Nabi atau perbuatan Nabi ditentangkan dengan perbuatan dan ucapan sahabat, sekalipun Abu Bakar, sekalipun Umar. Apalagi cuman kita ini, ya, cuman kelas Ustadz Bisri, wah, tidak ada jauh, ya, tidak ada standarnya, tidak ada nilainya, itu jauh sekali. Kalau sampai ada Ustadz Bisri bilang satu ucapan bertentangan, wah, tolak, ya. Jangan terima ucapannya. Ya, kalau ada kesalahan orang itu, tolak itu ucapan dia, perbuatan dia, tolak, ingkari itu perbuatan itu. Tapi ya ingkari dan tolaknya pakai hikmah, ya. Jangan marah-marah, jangan bafeto,
jangan ngamuk, jangan bikin onar. Pakai adab, pakai tuntunan. Misalnya ada penguasa yang bikin hukum Allah atau yang merubah hukum Allah misalnya, atau dia memutuskan satu keputusan yang membuat resah masyarakat, membuat marah masyarakat. Ya, kita orang yang sunnah ini, ajaran Nabi SAW adalah bagaimana menyikapi penguasa yang zalim misalnya dengan adab-adab Islam, adab-adab yang diajarkan, disyariatkan di dalam agama ini. Bukan kemudian kita memberontak, mencaci saja tidak boleh, ya. Mencaci maki saya tidak boleh, apalagi sampai memberontak. Itu yang tidak boleh, ya. Kalau seandainya kita mencaci kata-katai dia dengan kata-kata yang hina, yang merendahkan, itu tidak boleh, apalagi sampai melakukan pemberontakan. Nauzubillah, dijauhkan semoga perbuatan-perbuatan seperti itu. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ucapan Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 240 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'i Sufyan." Saya heran dengan sebagian orang yang mereka mengetahui sanad hadisnya sahih. Sebuah hadis sanadnya sahih, tapi mereka memilih pendapat Sufyan. Mereka memilih pendapat siapa? Sufyan. Sufyan di sini adalah Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in. Bukan tabi'in, dia wafat tahun 160 Hijriah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama hebat, ulama besar. Satu masa dengan Imam Syu'bah bin Hajjaj, ya. Mereka di Basra semua, di Kufah, yang kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri nanti pindah di Mekah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dulu tinggal di Baghdad. Ya, dia dulu tinggal di Baghdad, masih ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun sebenarnya tentunya Imam Ahmad ini tidak langsung berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan belajar yang tekun, tapi dia tahu bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri punya ucapan yang dijadikan rujukan. Maka Imam Ahmad mengatakan, karena Imam Ahmad ini tahu tentang hadis, dia punya buku 40.000 hadis di situ, Imam kitab Musnad itu. Jadi dia tahu tentang hadis, makanya dia bilang, saya heran dengan sebagian orang ini. Mereka tahu hadisnya, sanadnya sahih, tapi kenapa mereka memilih ucapan Sufyan Ats-Tsauri? Wallahi, demi Allah, dia bersumpah. Wallahu yaqul, padahal Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Saya khawatir, saya takut, ya, hendaklah mereka orang-orang yang menyelisihi tersebut takut dan khawatir akan ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpa pada mereka adab yang pedih. Hendaklah mereka yang menyelisihi itu takut akan hukuman Allah atau fitnah. Nah, fitnah di sini ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan fitnah adalah kesyirikan. Saya khawatir, hendaklah orang-orang yang menyelisihi tersebut takut khawatir kesyirikan menimpa mereka. Jadi menyelisihi, dikhawatirkan mereka terjerumus pada kesyirikan. Kenapa demikian?
menyelisihi Rasulullah sama dengan melakukan suatu perbuatan yang keluar dari hukum Rasul, dari hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang itu datang dari Allah. Sehingga ketika itu kita seakan-akan telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah di dalam memutuskan satu hukum. Ketika kita keluar dari hukum Allah, maka kita seakan-akan telah membuat satu hukum. Kita telah membuat satu hukum yang baru. Maka kata Al-Imam Ahmad ketika membawakan ayat ini, yang dikhawatirkan akan menimpa kepada mereka syirik. Jangan sampai dengan menyelisihi Nabi SAW ini tertimpa kesyirikan di dalam diri kita. Wah, itu bahaya. Ya, makanya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-fitnah fassaraha al-Imam Ahmad bisyirk. Ini dipertegas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa fitnah di sini maksudnya syirik, dan itu yang diinginkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menafsirkan kata fitnah di situ adalah syirik. Wa ala hada yakunul wa'id bi ahadi amrayni. Maka dari sini ancaman dalam ayat ini dengan dua ancaman. Satu, kita terjerumus pada kesyirikan. Yang kedua, akan ditimpakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menafsirkan kata fitnah ini dengan dengan maksud syirik adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi hati-hati. Mudah-mudah menyelisihi Rasulullah akan membuat kita terjerumus kepada kesyirikan. Pada saat itu pula ketika kita menyelisihi Allah dan Rasulnya, ya, ini sudah terjerumus pada kesyirikan, karena telah keluar dari hukum yang ditetapkan oleh Allah. Lalu kata al-Imam, beliau melanjutkan, Atadri mal fitnah? Atadri mal fitnah? Kamu tahu tidak, kata Imam Ahmad, apa itu fitnah? Al-fitnatu asy-syirk. Fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Oh, luar biasa nih ucapan beliau. Karena mudah-mudahan, kata Imam Ahmad, mudah-mudahan ketika dia menolak sebagian ucapan Nabi atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, dia terjerumus atau Allah menimpakan sesuatu di dalam hatinya sehingga dia celaka. Allah menimpakan di dalam hatinya apa? Sesuatu itu adalah apa? Keyakinan atau mungkin keyakinan dalam hati adanya kebaikan mengikuti hukum selain hukum Allah, atau adanya keyakinan bahwa adanya kebaikan mengikuti syariat selain syariat Allah. Merasa bahwa apa yang kita ikuti, apa yang kita buat itu baik. Maka kalau sudah ada keyakinan di dalam hati seperti ini akan mencelakakan kita, akan membinasakan kita, kata Imam Ahmad. Maka jangan mudah-mudah menyelisihi. Ayat yang sama ini Imam Malik juga membawakan ayat ini, ya. Imam Malik juga membawakan surat An-Nur ayat 63 ini. Ketika itu ada seorang mungkin muridnya atau nggak tahu siapa, seseorang datang kepada Imam Malik, dan Imam Malik waktu itu di Madinah tentunya, datang ke sana minta kepada Imam Malik suatu fatwa, pernyataan dari beliau agar diizinkan untuk berihram dari Masjid Nabi, ya, dari Masjidin Nabawi. Maka kemudian
Imam Malik mengatakan, apakah engkau ingin keluar? Apakah engkau ingin menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bermikot dari Dzulhulaifah, mikotnya orang Madinah, yang itu perjalanannya semakin dekat ke Mekah. Ente tambah lebih jauh lagi. Ya, tidakkah kau dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina," ini ayat ini yang beliau baca. Hendaklah mereka orang-orang yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasul, takut ditimpa fitnah atau azab. Beliau bawakan ayat yang sama karena melihat ada orang ini ingin berihram dari Masjid Nabawi dan ingin dekat dari kubur Nabi. Jadi dia pengen berihram mendekati Rasulullah di masjid beliau, dekat kubur beliau. Maka Nabi bilang, kata Imam Malik, apakah engkau ingin merubah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau dulu memperpendek perjalanan, ente berihram dari yang jauh, dan ente pengen keluar dari apa yang dibuat oleh beliau. Tidakkah engkau baca firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat An-Nur ayat 63 tadi? Ya. Maka ini adalah sikap-sikap mereka yang sangat luar biasa, menunjukkan tentang ketegasan ketegasan mereka terhadap apa-apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ada riwayat annahu sami'a an-nabiyya yaqra hadhil ayah. Adi bin Hatim mendengar Nabi membaca firman Allah yang ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah mereka, ahbar adalah ulama-ulamanya, rahban adalah para ahli ibadahnya, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan, ilahan wahidah, sebagai satu Tuhan. Jadi pendeta-pendeta ahli ibadahnya Isa bin Maryam itu sebagai satu Tuhan. Mereka pengen menjadikan seperti itu. Maka Allah mengatakan subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, poinnya adalah pada menjadikan pendeta, menjadikan ulama-ulama ahli orang Bani Israel ini, itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqultu lahu, Adi bin Hatim kemudian bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Inna lasna na'buduhum. Kata beliau, kita tidak sedang menyembah ulama atau ahli ibadah ini. Ya Rasul, kami ini tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan, kami tidak menyembah mereka. Itu mungkin yang difahami oleh Adi bin Hatim, dikirain maksudnya sampai menyembah mereka dengan model bentuk menyembah, sujud atau apa gitu. Lalu Nabi menjawab, ini ditafsirkan langsung oleh Nabi tentang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan sikap yang berlebihan kepada ulama dan ahli ibadahnya. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna? Bukankah mereka yang telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sehingga kemudian kalian juga ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan sehingga kalian pun ikut menghalalkannya. Maka fakultu bala, jawaban Adi bin Hatim, bala, betul ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah bentuk menyembah mereka.
menyembah ahli ibadah, menyembah ulamanya ketika merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tugasnya ulama itu tidak main-main. Ya, kalau salah bisa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka setiap yang belajar ini harus kritis. Kita ini para tulabul ilm harus kritis, jangan semualah masuk telan langsung mentah-mentah. Harus kritis. Kalau tidak jelas tanya, mana dalilnya? Biar jelas. Kalau tidak nanti semua ditelan, tanpa dikunyah langsung ditelan. Ini tidak boleh. Orang yang belajar itu harus kritis, bukan maksudnya ingin merendahkan guru kita, bukan. Memang kita pengen tahu, kita harus diskusi di masalah itu. Kalau memang apa yang kita dengar ini masih belum jelas, kita tidak tahu mana dalilnya, kuat apa tidak, bukan juga hanya sekedar dalilnya, harus tahu dulu ini. Kalau hadis, kalau ayat sih bisa jadi ayatnya benar, ya, tapi pendalilannya benar atau tidak mungkin dengan hawa nafsu kita saja. Karena ada banyak orang yang pakai ayat Al-Quran tapi pendalilannya salah, tidak tepat, ya. Bukan karena dia ayat Al-Quran, oh ini pakai ayat Al-Quran. Siapa yang bilang begitu? Ada pendahulu kita atau tidak yang pernah bilang begitu? Ya, bukan juga sembarangan seenaknya kita. Demikian juga hadis-hadis Nabi. Yang pertama kita harus pastikan hadisnya ada atau tidak. Ada, sahih atau tidak. Jangan semua hadis diambil, yang palsu pun telan. Ya. Yang palsu pun asal dengar hadis sudah terima itu. Nah, ini bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu belajar, ini sahih, Ustaz sahih enggak? Sahih. Si riwayat siapa tuh? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Majah, oh masih hati-hati dulu karena tidak semua juga sahih. Ada yang juga lemah, apalagi misalnya dalam Musnad Imam Ahmad, atau misalnya dalam Darimi, atau misalnya dalam kitab Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Masih hati-hati. Ya, tidak semua kemudian langsung kita ambil. Nanti akhirnya kita merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya ulama ini memang berat. Kita sebagai penuntut ilmu, kita harus selektif di dalam menerima informasi, terutama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal terima. Makanya dari sini ini ada catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada 3 bagian kita mengikuti ulama atau penguasa. Kondisi orang yang mengikuti. Kalau kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh ulama atau penguasa itu, ada 3 keadaan. Yang pertama, an yutabi'ahum fi dzalika radiyan biqaulihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillah fahuwa kafirun li'annahu kariha ma anzalallah. Kondisi yang pertama, dia mengikuti ulama atau mengikuti penguasanya itu dalam keadaan ridho. Ini kembali kepada yang mengikut, ya, yang ngikut. Nanti kita ada bahas lagi kondisi orang yang jadi penguasanya ini bagaimana, atau ulamanya. Jadi orang yang mengikuti dalam keadaan ridho, dia lebih mengedepankan hukum selain Allah itu, dan dia benci, ya, dia murka dengan hukum Allah, maka ini dikatakan kafir karena dia telah membenci hukum Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amalnya batal. Wala tuhbatul amal illa bil kufur, karena amalan tidak akan bisa gugur kecuali karena kekufuran. Fa kullu man kariha ma anzalallah fa huwa kafir. Orang yang benci dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi ingat, hukum ini tidak boleh kemudian langsung antum terapkan kepada orang per orang yang langsung bilang kafir. Jangan semua antum lihat
Ini kembali kepada yang mengikuti ya, yang mengikuti, bukan penguasa atau ulamanya. Kalau yang mengikuti, misalnya dia mengikuti, tanya dulu ente ridho atau tidak, bahwasanya hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ente lebih mengedepankan dan benci dengan hukum Allah. Kalau iya, bisa kafir. Harus tabayun, ya, harus berjelas. Kemudian kondisi yang kedua, dia mengikuti ulama atau penguasa dalam keadaan ridho dengan hukum Allah, aliman bi annahu amsal, dia lebih tahu hukum Allah lebih bagus, lebih baik, tapi dia tidak mengikuti hukum Allah karena hawa nafsu, maka ini dikatakan asin, fasik, dia fasik. Ya, dia fasik, tidak kafir. Ya, maka tidak boleh terburu-buru. Ini sekedar fasik, maksiat, dosa besar. Tapi yang ketiga, an yutabi'ahum jahilan, dia mengikuti mereka ulama atau penguasanya dalam kondisi bodoh, tidak tahu, jahil. Karena kejahilan, makanya harus dengan ilmu. Maka yang jahil ini ada dua kondisi. Yang pertama, an yumkinahu an ya'rifal haqq binafsihi fahuwa mufarritun aw muqassirun fahuwa athim. Kalau seandainya dia jahil, dia jahil karena dia meremehkan, sebenarnya dia bisa tahu hukum tersebut, tapi karena dia meremehkan, tidak mau tahu, ada fasilitas untuk tahu hukum tersebut tapi dia tidak mau tahu, maka dia benar-benar dosa. Ya. Yang kedua, kalau dia jahil dalam kondisi memang tidak ada fasilitas untuk bisa mengetahui ilmunya, mungkin ulamanya tidak ada, atau fasilitas informasinya kurang, mungkin tinggal di kampung sehingga dia ikut dalam kondisi jahil, maka yang seperti ini tidak berdosa. Yang dosa siapa? Yang buat hukum, yang menerapkan hukum tadi. Nah, ini kondisi orang yang mengikuti ulama atau penguasa, ya, dalam keadaan ridho atau tidak, dalam keadaan jahil atau tidak. Jelas ini insya Allah. Kemudian yang terakhir, kondisi yang menetapkan hukum, ulama atau penguasa. Dalam kondisi ini ada tiga. Yang pertama, dia meyakini i'taqada jawazal hukum bi ghairi ma anzalallah. Dia meyakini bahwa boleh berhukum dengan hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah. Karena yang seperti ini dia mengatakan boleh, maka dia dalam masalah ini bidalil ijma' al-qat'i ala annahu la yajuzul hukum bi ghairi ma anzalallah fal muhil wal mubih li hukmin bi ghairi ma anzalallah mukhalif li ijma'il muslimin al-qat'i wa hadha kafirun murtad. Ini dikatakan murtad. Jadi dia yang menetapkan hukum ulama atau penguasa tadi dengan meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan hukum selain Allah, ya, boleh, ini hukum boleh, maka yang seperti ini berdasarkan ijma' dan juga ayatnya jelas, afa hukmul jahiliyati yabghun. Ini ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengatakan boleh berhukum dengan hukum Allah itu dikatakan kafir. Ini ijma' ulama. Ya. Kemudian yang kedua, idza taqada anna hukma ghairallahi mithla hukmullah. Dia menyamakan hukum, yang menetapkan ini ulama atau penguasa tadi mengatakan hukum Allah dan hukum selain hukum Allah sama. Maka yang seperti ini juga sama dengan hukum yang pertama, kafir. Yang ketiga, idza taqada anna hukma ghairallahi ahsan min hukmillah. Ya. Maka apabila seseorang atau penguasa atau ulama meyakini hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka ini lebih parah lagi. Ini lebih sadis lagi, lebih berat lagi. Kemudian tidak, ini yang dikatakan kafir dalam kondisi ini, tiga kondisi ini dikatakan kafir. Sementara kalau ada idza taqada anna al-hukma bima anzalallah ahsanal ahkam wa annahu anfa' lil ibadi wal bilad. Kalau orang yang menetapkan hukum tadi, ulama atau penguasanya, meyakini bahwa hukum Allah lebih baik, lebih maslahat, lebih mantap, maka yang kalau seandainya dia tidak menerapkan hukum Allah, maka dia dikatakan zalim. Dia dikatakan apa? Zalim. Mungkin terpaksa juga,
hawa nafsu yang membuat dia melakukan itu, maka dalam kondisi ini dia melakukan kefasikan atau kezaliman. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat mulai dari 44 sampai 45 dan 47, di situ dikatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak dia kafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Ada 3 tahapan. Kalau kondisinya fasik dan zalim, ini adalah orang yang tentu masih meyakini hukum Allah lebih baik, ya, tidak menyamakan, meyakini hukum Allah masih lebih baik, cuma dia tidak menerapkannya karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia. Kemudian ada tafsir dari Abdullah bin Abbas tentang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Surat Al-Maidah ayat 44 ini ditafsirkan oleh Ad-Dhahhak ibnu Muzahim dan beberapa murid Sa'id bin Jubair, beberapa murid beliau, beberapa murid Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini bahwasanya kafir yang dimaksud bukan kafir keluar dari Islam, tapi kufrun duna kufrin, kufrun ni'mah, kufur nikmat Allah, yaitu Islam ini kita ingkari. Jadi kekufurannya dia tidak menerapkan saja. Jadi sebenarnya inilah pendapat yang benar. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksud dari kekafiran di sini dan kefasikan dan kezaliman itu sama sebenarnya. Karena kekafiran walaupun lafadznya kafir namun bukan keluar dari Islam, tapi dia hanya dikatakan zalim atau fasik. Ya, dia dikatakan zalim atau fasik. Itu penafsiran Abdullah bin Abbas dan murid-murid beliau rahimahumullahu taala. Demikian ini penjelasan dari bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.